Ada 3 pemuda berjubah hitam dan berwajah muram. Mereka adalah 3 pemuda dari istana Zheoyutian. Seorang pemuda berpakaian hitam di tengah, bermata sipit dan panjang, menatap Lu Ming seperti ular berbisa. Pembunuhannya tak terselubung. Apa yang kau inginkan? Suara dingin Lan Ling, Lu Ming dan istana Zheoyutian yang dipenuhi rasa syukur dan dendam, ia tak tahu. Apa yang kau lakukan? Alam sedang membunuhmu. Suara pemuda berjubah hitam itu terdengar sangat dingin, suaranya merendah, memancarkan aura keheranan. Lu Ming, Qiu Yue, dan Lan Ling terbungkus di dalamnya. Raja Dewa Tiga, seru Lan Ling, wajahnya sedikit pucat. Pemuda ini, dengan kultivasi Raja Dewa Tiga, juga telah membangkitkan faktor kekuatan ilahi asli Tianjiao. Namun, ini tidak mengejutkan Lu Ming. Pihak lain telah melihat tangan Qiu Yue dan menghancurkan Guan Bulang dan yang lainnya. Jika mereka berani menghalangi dan membunuh mereka, mereka pasti cukup percaya diri. Selain itu, kekuatan Tianjiao dari 2 istana surgawi Zheoyu lainnya jauh lebih buruk. Pemuda yang mereka temui di kota kuno Xingyue kini telah menembus ranah Raja Dewa. Yang lainnya adalah Dewa Erzong, yang mirip dengan Guan Bulang. Keduanya telah membangkitkan faktor kekuatan ilahi asli. Aku percaya bahwa bahkan di istana surgawi Zheoyu, mereka adalah Tianjiao teratas. Tuan muda, berikan padaku. Pada saat ini, Qiu Yue membuka mulutnya dan melangkah maju. Ia mengembuskan napas yang kuat, sangat tajam, dan mematahkan tekanan napas lawannya dalam satu gerakan. Di matanya, ada ekspresi bersemangat. Lu Ming tersenyum. Gadis itu kecanduan. Memang benar bahwa sejak Qiu Yue mendapatkan warisan Kaisar Mata Dewa, ia telah merajuk dalam latihan, dan belum pernah bertarung dengan baik. Setelah menyiksa Guan Bulang sebelumnya, ia sangat tertarik untuk melakukannya. Go, Lu Ming tersenyum dan berkata, kau meninggalkannya sendiri. Lan Ling terkejut. Tentu saja, beberapa kucing dan anjing membutuhkan kita untuk bergandengan tangan, tidak apa-apa. Lu Ming membungkam mulutnya dan tampak menghina. Ucapan ini hampir membunuh pemuda dari 3 istana surgawi neraka 9. Kalian bertiga, mati bersama. Di tengah, Tianjiao meraung dan melambaikan tangannya. Beberapa cakar hantu terbentuk, dan mereka menangkap Qiu Yue, Lu Ming, dan Lan Ling. Lawanmu, ini aku. Qiu Yue meminumnya. Dengan lambaian tangan gioknya, dia memotong 3 pisau dan membelah 3 cakar hantu menjadi 2. Kemudian melangkah maju, tubuhnya bagai kilat, dan cahaya pedang saling silang, menyelimuti 3 pemuda dari istana 9 neraka. Bunuh perempuan jalang ini. Tianjiao, penguasa terkuat istana Zheoyu Tianwang, meraung dan berkedip-kedip tanpa henti. Tanpa diduga, ia menghindari cahaya pedang Qiu Yue dan menerjang ke arah Qiu Yue. Namun, wajah Qiu Yue tenang, tubuhnya diselimuti kekuatan suci, dan ia secerdas Dewi Abadi. Di sela-sela jarinya, sebuah cahaya pedang menyembul, menutupi sisi lain dari tanah, sehingga pihak lain tidak bisa mundur. Sentuh, tubuh Tianjiao dari istana Zheoyu Tianwang terguncang dan mundur berkali-kali. Adapun 2 Tianjiao dari istana Zheoyu Tianwang lainnya, ia berusaha sekuat tenaga menghindari serangan Qiu Yue. Mati, kabut hantu. Kepala istana Zheoyu Tianwang, Tianjiao, bersorak dan berteriak. Tubuhnya tiba-tiba hancur berkeping-keping dan berubah menjadi kabut hantu. Pada saat yang sama, Tianjiao, 2 istana surgawi 9 neraka lainnya, juga mengalami hal yang sama. Tubuhnya meledak dan berubah menjadi kabut hantu. Ketiga kabut tersebut dengan cepat membesar, dan segera menutupi daratan sejauh ribuan mil, dan Qiu Yue pun diselimuti kabut. Ayo kembali. Lu Ming menarik roh biru dan segera mundur, meninggalkan area yang diselimuti hantu. Jangan khawatir tentang dia, Lan Lingdao. Meskipun dia pernah melihat Qiu Yue sebelumnya, penindasan Guan Bulang yang kuat dan kekuatannya yang tinggi membuatnya iri dan iri. Aku khawatir kunci keberadaan keluarga Kawabata adalah salah satu cara terpenting untuk menekan Kawabata. Apakah Qiu Yue lawannya? Jangan khawatir. Lu Ming tersenyum tipis. Ia juga merupakan Tianjiao tingkat atas, tetapi di ranah Shenwang, sangat sulit untuk mencapai lompatan katak. Tetapi yang lain tidak bisa, tetapi Qiu Yue bisa. Qiu Yue mempraktikkan jalan langit dan bumi, mengendalikan cahaya pemusnahan, dan membangkitkan seni rahasia asli. Semua cara ini digabungkan, bahkan jika lawannya adalah Tianjiao tingkat atas dan bertarung lintas level, tidak ada masalah sama sekali. Boom, boom, di dalam kabut, terdengar gemuruh yang konstan, dan dari waktu ke waktu kami dapat melihat serangkaian cahaya ilahi meledak, dan pertempuran itu sangat sengit. Lu Ming dan Lan Ling berdiri di kejauhan dan menyaksikan dari jauh. Tiba-tiba, Lu Ming menoleh, melihat ke belakang, dan berkata dengan lemah, apa yang kalian lakukan bersembunyi di sana? Keluarlah. Lan Ling terkejut dan menoleh ke belakang. Hahaha, pikirannya sangat tajam. Sebuah tawa terdengar dan kemudian 4 orang muda terbang mendekat. Mulut Lu Ming dipenuhi senyum aneh. Tanpa dia, keempat pemuda ini benar-benar Guan Bulang. Sebenarnya, sebelum Qiu Yue bertarung dengan orang-orang istana Zheoyu Tian, keempat orang Guan Bulang itu tiba tak jauh dari sana. Mereka menyaksikan dari kejauhan dalam kegelapan. Saat Qiu Yue dan orang-orang istana Zheoyu Tian bertarung bersama, Guan Bulang sangat bersemangat dan ditemukan oleh Lu Ming. Petik 2. Lu Ming, aku tidak menyangka kau tidak bisa berkultivasi dengan baik.
Banyak orang telah menyinggungmu. Sebenarnya, kau telah menyinggung orang-orang Istana Zhou-Yutian. Sekarang wanita itu dijebak oleh orang-orang Istana Zhou-Yutian, siapa yang bisa membantumu? Guan Gulang tertawa terbahak-bahak. Yang ia takuti hanyalah Qiu Yue. Sekarang Qiu Yue dihalangi oleh orang lain. Mudah baginya untuk membunuh Lu Ming, sang Raja Dewa setengah langkah. Sua-sua-sua, saat ini, suara gemuruh langit datang dari kejauhan. Orang lain datang, ada lebih dari selusin sosok, muncul tak jauh dari sana, beberapa tua dan beberapa muda, tetapi mereka tidak mendekat, melainkan berdiri tak jauh untuk menonton. Jelas, mereka tertarik oleh pertempuran antara Qiu Yue dan Istana Surgawi Zhouyu. Kasihan, melihat begitu banyak orang datang, Lu Ming menghela napas pelan. Awalnya ia ingin membunuh beberapa orang di Guan Gulang. Namun sekarang karena begitu banyak orang yang datang, sulit baginya untuk membunuh Guan Gulang. Lagi pula, ia adalah pendatang baru di ibu kota suci Taixu, dan tidak memiliki fondasi. Dan saudagar biru bukan lagi saudagar biru saat itu, dan tidak memiliki pengaruh. Bagaimanapun, keluarga Guangwu adalah keluarga besar di ibu kota suci Taixu. Kekuatannya jauh lebih kuat daripada keluarga Jin dan keluarga Qin di Istana Surgawi Jiuzhue. Jika ia membunuh Guan Gulang, Guan Gujian akan gila dan ingin membunuhnya. Tidak ada yang bisa membantunya. Hanya ketika ia bergabung dengan halaman suci kerajaan Taixu, atau bahkan masuk 10 besar, dan memperoleh kualifikasi Keifu dan Lizu, barulah ia dapat berdiri teguh. Saat itu, ia akan membunuh Guan Gulang tanpa ragu. Tapi sekarang, ia harus khawatir. Kau hanya bisa menyiksanya sekali. Gumam Lu Ming. Nak, percuma saja bicara sendiri. Akan kubuang inti bintangmu dan biarkan kau hidup seperti si lumpuh dari pedagang biru. Guan Gulang minum banyak. Diam kau. Dengan gemetar Lan Lingqi, ia hendak bergegas melawan Guan Gulang. Namun, sebuah tangan yang kokoh dan kuat menekan bahu Lan Ling, dan suaranya yang acuh tak acuh terdengar di telinganya, biarkan aku datang. Kemudian, Lu Ming melangkah maju, menuju Guan Gulang. Pada saat ini, bayangan Lu Ming di mata Lan Ling tanpa sadar menjadi lebih tinggi. Bah, apa yang kupikirkan? Bagaimana mungkin pria celaka dan tak tahu malu ini bisa setinggi ini? Lan Ling segera menggelengkan kepalanya dan melontarkan ide-idenya yang tidak realistis. Melihat Lu Ming datang ke arahnya, Guan Gulang murka dan berteriak, setengah langkah sampah Tuhan masih di sini, berlututlah untuk memakan tanah. Guan Gulang menamparkan kipas Lu Ming, secepat kilat. Bang, suara tepuk tangan yang nyaring terdengar, dan kemudian sesosok tubuh berulang kali mundur. Orang yang mundur itu adalah Guan Gulang. Meskipun dia yang pertama bergerak, Lu Ming datang lebih dulu dan menamparkan wajahnya. Kipas itu sangat berat, dan mulut Guan Gulang penuh darah dan giginya beterbangan. Paru-paru Guan Gulang akan meledak karena marah seolah-olah dia telah membunuh babi. Dia dipukuli oleh bulan musim gugur sebelum mulutnya penuh gigi, periode waktu ini akhirnya berlalu, dan sekarang dia telah dipukul hingga giginya beterbangan. Dia sangat marah sehingga hatinya seperti langit dan bumi. Bang, Guan Gulang meledakkan seluruh tubuhnya. Kekuatan, menatap Lu Ming dengan mata merah darah, dan meraung, nak, aku ingin menghancurkanmu menjadi 8 bagian. Sebuah pedang tipis muncul di tangannya, dan ia menebaskannya ke arah Lu Ming. Ia masih penuh percaya diri bahwa ia dapat menebas Lu Ming dengan pedang. Tadi, ia terlalu ceroboh. Ia mengira Lu Ming hanyalah dewa setengah langkah, jadi tidak ada peringatan sama sekali. Ia ditampar wajahnya oleh Lu Ming. Bunuh dia, jangan percaya, dengan kekuatannya, bahkan raja setengah langkah pun tak mampu mengalahkannya. Cahaya pisau menembus udara, dan mengeluarkan raungan mengerikan, membunuh Lu Ming. Fase Dharma Naga, gumam Lu Ming dan melambaikan tangannya. 9 naga bercakar muncul dan pergi untuk membunuh Guan Gulang. Ada begitu banyak naga bercakar 9 sehingga Guan Gulang terendam. Boom, boom, setelah semua naga bercakar 9 menghilang, Guan Gulang tergeletak di tanah seperti anjing mati, seluruh tubuhnya kejang-kejang. Semakin banyak wujud Dharma Naga yang dipadatkan, semakin kuat pula mereka. Sekarang ia dapat memadatkan 36 naga bercakar 9. Naga-naga itu sekaligus. Kekuatannya luar biasa. Kekuatannya tidak jauh lebih lemah daripada penggunaan gerbang dominasi milik Lu Ming. Jika kita bisa mengumpulkan ratusan naga bercakar 9 di masa depan, kekuatannya mungkin akan melampaui gerbang utama. Tentu saja, ketika Lu Ming terbangun dengan faktor kekuatan dewa asli yang mendominasi kekuatan dewa, kekuatan gerbang dominasi juga akan melonjak. Tiga Tianjiao bersama Guan Gulang dan orang-orang yang menyaksikan pertempuran dari jauh tercengang. Adegan ini di luar dugaan. Dalam dugaan mereka, seharusnya Lu Ming yang dipukuli seperti kepala babi, tetapi akibatnya, Guan Gulang dipukuli menjadi anjing mati. Lu Ming melangkah keluar dan jatuh di samping Guan Gulang. Ayo bertarung bersama. Ayo kita bunuh dia bersama. Guan Gulang berteriak ketakutan. Ayo pergi. 3 pemuda lainnya minum banyak dan bergandengan tangan. 3 serangan, bunuh Lu Ming. Fase Dharma Naga, Lu Ming minum, dan kekuatannya mendidih. Semua kekuatannya aktif, dan 4 kali lipat kekuatan bertarungnya terpicu. Raungan, naga itu kosong,
dan 36 naga bercakar 9 muncul dan menyerbu ke arah ketiga pemuda itu. Begitu setiap wujud naga Dharma bertabrakan, mereka akan langsung meledak dan berubah menjadi energi mengerikan, lalu menyerbu ke sisi lain. Serangkaian ledakan terdengar, dan ketiga pemuda itu tiba-tiba mundur. Satu persatu, mereka memuntahkan darah. Wajah mereka pucat dan mata mereka penuh kengerian. Mereka semua adalah Tianjiao teratas dari Shenwang Ersong. Mereka bukanlah lawan Lu Ming ketika mereka bergandengan tangan. Itu benar-benar menakutkan mereka. Ya Tuhan, Raja setengah abad, bagaimana mungkin dia memiliki kekuatan tempur yang begitu kuat? Di kejauhan, mereka yang menyaksikan pertempuran juga tercengang. Dari mana ini berasal? Mengerikan sekali. Benar saja, setiap kali kuil kerajaan Taiksu diadakan, akan ada beberapa iblis abnormal yang tidak dapat diukur dengan akal sehat. Tianjiao bertemu, angin dan awan bertemu, tabrakan besar lainnya akan segera terjadi. Beberapa orang menghela napas dan menantikannya. Menantikan istana kerajaan Taiksu yang akan digelar setelah pembukaan seluruh bentrokan Taiksu Seng Chao Tianjiao, iblis dan iblis dalam duel, betapa menakjubkannya. Namun saat ini, seluruh tubuh Guan Gulang ketakutan setengah mati, satu wajah tampak bodoh. Berlututlah dan makanlah bumi. Lu Ming datang dan meraih Guan Gulang. Lu Ming, lepaskan aku, lepaskan aku. Ada begitu banyak orang yang menonton di sini. Jika kau membunuhku, ayahku tidak akan membiarkanmu pergi. Guan Gulang berteriak ngeri dan menari-nari dengan tangan dan kakinya seperti kura-kura yang tersangkut di tempurung. Sentuh, Lu Ming terlalu malas untuk memperhatikannya. Ia meraih Guan Gulang dan menancapkan kepalanya di tanah. Kepala Guan Gulang tertancap tepat di tanah, hanya menyisakan sebagian tubuhnya yang meronta-ronta. Ini benar-benar seperti menelan tanah. Raut wajah ketiga pemuda lainnya berubah liar dan mereka pun mundur dengan panik. Lu Ming tersenyum tipis dan tidak peduli dengan orang-orang ini. Ia datang ke Lanling untuk menyaksikan pertempuran antara Qiu Yue dan istana Zhou Yutian. Lanling menatap Lu Ming dengan tatapan yang rumit. Kekuatan Lu Ming semakin misterius. Ia tahu bahwa Lu Ming telah menguasai seni rahasia aslinya. Kini, tanpa menggunakannya pun, ia telah menekan Guan Gulang dan yang lainnya. Dan ia bukanlah lawan Guan Gulang. Aku tidak boleh kalah darinya, aku tidak boleh. Lanling mengepalkan tinjunya dan menggertakkan gigi dalam hati. Cahaya pembasmi. Saat itu, di area yang diselimuti kabut hantu, sebuah minuman manis keluar. Kemudian, cahaya suci muncul dari langit, begitu indahnya. Bulan musim gugur akhirnya menggunakan cahaya dewa pembasmi. Begitu cahaya pemusnahan keluar, kabut tebal langsung terbelah menjadi dua bagian. Dua jeritan beruntun terdengar, kabut menghilang, dua sosok jatuh ke tanah, tak bernyawa. Mereka adalah dua Tianjiao dari kediaman Zhou Yutianwang. Satu adalah Shenwang Yizong dan yang lainnya adalah Shenwang Ersong. Mereka telah terbunuh oleh cahaya Qiu Yue. Hanya saja, Raja Dewa Tiga Tianjiao itu tidak mati, tetapi tubuhnya juga tiba-tiba mundur. Di dadanya, terdapat luka yang dalam, dan darah mengalir deras. Sialan, sialan, Tianjiao dari kediaman Zhou Yutianwang berteriak ngeri, lalu berbalik dan berlari. Bunuh, bahasa cahaya bulan musim gugur, telapak tangannya, terdapat parang kuno. Begitu bulan musim gugur melambai, parang itu melesat langsung, bagaikan cahaya yang cemerlang, melintasi langit, dan kecepatannya tak terbayangkan. Dalam sekejap mata, ia berhasil menyusut Tianjiao dari kediaman Zhou Yutianwang. Hufet, dengan darah berceceran di mana-mana, Tianjiao dari kediaman Zhou Yutianwang dipenggal. Qiu Yue menampilkan jurus rahasia aslinya. Parangnya terlempar, dan jiwanya terkoyak. Tianjiao dari kediaman Zhou Yutianwang runtuh. Hening, hanya suara parang yang terdengar. Sua, parang itu terbang kembali ke tangan Qiu Yue dan menghilang. Jurus rahasia aslinya, inilah jurus rahasia aslinya. Seru seseorang, ini jurus rahasia aslinya, mengerikan. Aku melihat seorang Tianjiao yang membangkitkan jurus rahasia aslinya. Raja setengah langka begitu mengerikan, dan sekarang ada orang yang telah membangkitkan jurus rahasia aslinya. Apa asal-usul orang-orang ini? Hebat, kerumunan itu terkesima. Namun, Lanling menatap Qiu Yue dengan tatapan yang rumit. Awalnya, ia mengira Qiu Yue hanyalah seorang pelayan biasa di samping Lu Ming, dan ia tidak layak menjadi pengikut Lu Ming. Namun sekarang, bakat Qiu Yue sungguh mengerikan. Ia tidak hanya melampaui kultivasinya, tetapi juga membangkitkan jurus rahasia aslinya. Kekuatan bertarungnya jauh di atas dirinya. Hal ini membuat Lanling, yang selalu bangga, merasakan pukulan berat pada harga dirinya. Ia menggertakkan gigi dan mengepalkan tinjunya. Lari, saat ini, kepala Guan Gulang telah ditarik keluar dari tanah. Melihat pemandangan ini, ia hampir buang air kecil. Ia tidak peduli untuk meninggalkan kata-kata kasar. Ia melarikan diri dengan cepat. Lu Ming terlalu malas untuk mengejar. Guan Gulang tahu urusan saat ini. Tidak apa-apa untuk tidak mengganggunya di masa depan. Jika ia terus mengganggunya di masa depan, ia pasti akan membunuh pihak lain. Tuan muda, ini dia. Qiu Yue menyimpan beberapa cincin penyimpanan Tianjiao dari rumah Zhou Yutianwang dan memberikannya kepada Lu Ming. Simpan saja, ayo pergi. Lu Ming tersenyum dan terbang ke depan.
Tidak cocok untuk tinggal di sini untuk waktu yang lama. Lebih baik pergi dulu. Segera, ketiga orang itu terbang puluhan ribu mil jauhnya, dan kemudian terus mencari binatang tulang pedang, memburu binatang tulang pedang. Waktu berlalu dengan cepat. Segera, setengah tahun telah berlalu. Dalam 6 bulan terakhir, mereka telah membuat prestasi besar. Lu Ming dan Qiu Yue memiliki panen terbesar. Tulang pedang yang mereka kumpulkan sudah cukup bagi mereka untuk berlatih di bawah batu giok suci selama 10 hari. Budidaya Lanling relatif rendah, dan panennya tentu saja jauh lebih sedikit. Raungan, raungan, pada hari ini, mereka terbang di udara mencari binatang tulang pedang. Tiba-tiba, mereka mendengar raungan, dan kemudian beberapa binatang tulang pedang bergegas keluar dari tanah. Binatang tulang pedang ini memiliki kultivasi ganda dari Raja Dewa, tetapi mereka tidak membunuh Lu Ming, lalu mereka berlari ke suatu arah. Kejar, ketiga pria itu melesat maju. Beberapa Raja Dewa binatang tulang pedang ganda, tentu saja bukan lawan mereka, mereka dengan mudah membunuhnya. Namun, sebelum mereka sempat mengeluarkan tulang pedang dari binatang tulang pedang, terdengar raungan di kejauhan. Seekor binatang tulang pedang muncul dan berlari ke satu arah. Binatang tulang pedang ini berlari ke arah yang sama. Beberapa orang dengan cepat mengeluarkan tulang pedang dari beberapa binatang tulang pedang, lalu mengejar binatang tulang pedang tersebut. Setelah mengejar cukup lama, mereka menemukan binatang tulang pedang muncul di mana-mana. Sejumlah besar binatang tulang pedang berkumpul, seperti pasukan, berlari ke satu arah. Tentu saja, Lu Ming bukan satu-satunya yang mengejar binatang tulang pedang ini. Begitu Lu Ming melirik, ia mendapati tak kurang dari 100 orang. Apa yang terjadi? Lu Ming dan yang lainnya terkejut, tidak bergerak, tetapi jauh di belakang binatang tulang pedang, ingin melihat apa yang terjadi. Yang lain juga tidak bergerak, tampaknya dengan ide yang sama. Sepanjang jalan, binatang tulang pedang semakin banyak. Pada akhirnya, setidaknya ada ribuan binatang tulang pedang. Bentuk tubuh binatang tulang pedang itu sangat besar. Ribuan binatang tulang pedang berlari bersama, dan pemandangannya sangat mengerikan. Boom, bumi terus berguncang, menggulung asap dan debu dalam jumlah besar, menyapu dunia. Dengan cara ini, Lu Ming dan yang lainnya mengikuti selama lebih dari 10 hari. Akhirnya, ada gunung besar di depan. Raungan, di gunung besar ini, semuanya adalah binatang tulang pedang. Banyak binatang tulang pedang besar berkumpul di sekitar gunung besar itu. Mereka menengadah ke langit dan mengaum. Napas mereka mengerikan. Lu Ming, ribuan binatang tulang pedang di depan mereka, juga mengaum, lalu semuanya masuk ke dalam tanah dan menghilang. Lu Ming melihat sejumlah besar binatang tulang pedang bergegas ke 4 sisi gunung, dan kemudian semuanya masuk ke dalam tanah. Dan di belakang binatang tulang pedang ini, sejumlah besar orang mengejar mereka. Orang-orang ini, seperti Lu Ming dan Lu Ming, datang ke sini untuk memburu binatang tulang pedang. Ada sekitar ribuan, ternyata binatang tulang pedang ini berkumpul di sini. Agak merepotkan bagi begitu banyak binatang tulang pedang untuk berkumpul bersama. Apa masalahnya? Lebih baik membunuh daripada mencarinya. Suara-suara datang dari berbagai arah. Beberapa orang dengan kultivasi rendah memiliki mata yang serius dan merasa sulit menghadapi begitu banyak binatang tulang pedang. Beberapa orang yang percaya diri lebih senang. Boom, pada saat ini, bumi di sekitar gunung, getaran hebat, dan kemudian gunung demi gunung. Itu monster tulang pedang yang menguasai bumi. Mundur, banyak orang berteriak, dan tubuh mereka terhuyung-huyung. Lu Ming, bulan musim gugur, mereka juga mundur. Di bawah tempat mereka baru saja berdiri, terdapat pegunungan. Awalnya, terdapat dataran di sekitar gunung megah di depan. Saat ini, pegunungan menjulang tinggi, seperti bintang-bintang di sekitar bulan, yang mengelilingi pegunungan di tengahnya. Tiba-tiba, di sekitar gunung, muncul ribuan, bahkan puluhan ribu gunung lagi, satu persatu setinggi 10.000 kaki, membuat medan di sini semakin rumit. Di pegunungan, dari waktu ke waktu, terdengar suara gemuruh, dan sosok monster tulang pedang terlihat. Pantas saja monster tulang pedang ini berkumpul di sini. Mereka bersatu untuk melawan kita. Semangat monster tulang pedang begitu tinggi. Bukankah semangat monster tulang pedang itu rendah? Aku tidak mengerti. Aku datang ke tempat rahasia ini untuk membantu klan tulang pedang mengumpulkan tulang pedang. Aku belum pernah melihat situasi seperti ini sebelumnya. Seorang lelaki tua ragu, sangat nyaman baginya untuk berburu dan membunuh bersama. Seorang pemuda kekar dengan percaya diri melangkah keluar dan terbang ke pegunungan. Raungan, begitu pemuda itu terbang ke pegunungan, ia diserang. Batu itu hancur berkeping-keping. Seekor binatang tulang pedang raksasa menyerbu keluar dan membunuh pemuda kekar itu. Mencari kematian, pemuda kekar itu berteriak dingin dan melemparkannya dengan satu pukulan. Boom, tubuh binatang tulang pedang itu hancur berkeping-keping, hanya tulang pedang yang terbang keluar dan ditangkap oleh pemuda itu. Sungguh kuat, jantung banyak orang berdebar kencang. Kultivasi pemuda itu mencapai 3 tingkat dewa dan raja. Terlebih lagi, faktor kekuatan ilahi aslinya telah terbangun 2 kali. Ini adalah kesombongan yang sangat mengerikan, tidak heran ia begitu percaya diri. Ini benar-benar harimau yang berjongkok, naga yang tersembunyi. Lu Ming juga terkejut. Dalam situasi seperti itu, Lu Ming tidak yakin akan menang. Bakat arogan dan luar biasa seperti ini,
seringkali mengendalikan seni rahasia, tetapi juga sangat mengerikan, mungkin tidak setara dengan tubuh dewa kuno dan seni rahasia lainnya. Lu Ming tidak akan meremehkan para pahlawan dunia. Kekuatan para pahlawan dan iblis ini tidak bisa dinilai dari pencapaian mereka yang biasa. Lu Ming, misalnya, hanya berada di tingkat kultivasi Raja Dewa setengah langkah, tetapi ia bekerja sama dengan formula kata perang, formula kata pengukuran, dan solusi 1000 jalan langit dan bumi, serta Dewa Kuno Qingjia, yang merupakan seni rahasia asli. Bersama-sama, metode-metode ini dapat membuat Lu Ming meledak menjadi kekuatan tempur yang luar biasa. Namun, ia memilikinya, yang mungkin tidak dimiliki orang lain. Alam semesta terlalu besar, telah mengalami tahun-tahun yang tak berujung, berbagai misteri mengerikan, tak terhitung jumlahnya. Ada kekuatan magis yang dapat menangkap sifat langit dan bumi, tetapi tidak bisakah itu dibandingkan dengan langit dan bumi? Belum tentu, pasti ada alam semesta yang luas. Tetapi aksara Tiongkok kuno asli bukanlah satu atau dua. Kita tahu dari formula aksara pengukuran bahwa ada banyak aksara kuno asli. Yang lain bisa mendapatkannya. Adapun tingkat Senjue kuno, alam semesta tak terhitung jumlahnya. Mungkin tidak ada monster yang lebih kuat dari Lu Ming. Monster macam apa yang akan kita hadapi di hari ketika istana kerajaan Taiksu diadakan? Lu Ming menantikannya. Boom! Pemuda itu membunuh beberapa binatang tulang pedang berturut-turut dan mendapatkan tulang pedang. Bunuh! Bunuh masuk! Yang lain tidak bisa diam dan bergegas ke pegunungan. Dari segala arah, orang-orang menyerbu masuk. Sentuh! Sentuh! Kerumunan menyerbu masuk, tanah terus meledak, dan ada binatang tulang pedang bergegas keluar untuk membunuh para master. Di antara binatang tulang pedang ini, beberapa lemah dalam kultivasi, dan beberapa 3 atau bahkan 4 kali lipat. Tiba-tiba, banyak orang lemah dibunuh oleh binatang tulang pedang. Di pegunungan yang tak berujung, pertempuran sengit dimulai. Lu Ming, Qiu Yue, dan Lan Ling juga bergegas masuk. Ketika mereka sampai di sebuah gunung besar di dekatnya, batu itu pecah, setidaknya selusin binatang tulang pedang, menuju Lu Ming, mereka membunuh. Kultivasi mereka, lemah dan kuat, bekerja sama dan membunuh Xiang Lu Ming. Lu Ming langsung berubah menjadi Dewa Kuno Qingjia, yang lebih besar dari binatang tulang pedang, dan memicu kekuatan tempur 4 kali lipat. Boom! Beberapa dari mereka terbunuh oleh binatang pedang, termasuk tulang pedang panjang. Pada saat yang sama, bulan musim gugur juga memancarkan cahaya dewa pembunuh, yang bersinar, dan membelah beberapa binatang pedang tulang menjadi 2. Lan Lingleng tidak menghalangi. Tidak hanya itu, ia juga membutuhkan Lu Ming untuk mengurus mereka. Harga dirinya kembali terpukul. Raungan. Pada saat ini, terdengar raungan dahsyat. Seekor binatang tulang pedang dengan kecepatan luar biasa menghantam Qiu Yue. Angin menderu, menggulung angin kencang yang mengerikan. Raja Dewa 4 kali lipat. Mata Lu Ming sedikit membeku. Kong! Qiu Yue berbalik, menebas dengan pedangnya, dan bertabrakan dengan binatang tulang pedang ini. Tubuh binatang tulang pedang itu terguncang dan terlempar kembali, tetapi Qiu Yue juga terhanyut. Raja Dewa 4 kali lipat lebih kuat daripada 3 kali lipat. Terlebih lagi, semakin sulit untuk menembus alam dewa. Khususnya, menembus alam dewa 4 kali lipat lebih sulit. Umumnya, mereka yang menguasai kekuatan produk suci dapat menembus alam Raja Dewa jika mereka memiliki peluang bagus. Misalnya, banyak Raja Dewa di wilayah langit dan bintang dinasti Qin telah menembus alam Raja Dewa berkat produk suci dan kekuatan ilahi. Namun, sangat sulit untuk terus menerobos setelah menembus alam dewa. Bahkan lebih sulit lagi untuk menembus satu tingkatan. Terlebih lagi, begitu mencapai tingkatan 3 Raja Dewa, hampir akhir sudah di depan mata. Jika ingin menembus tingkatan 4 Raja Dewa, hampir mustahil kecuali memiliki kesempatan untuk melawan langit. Jika menggunakan pil penghancur raja, terobosan itu mungkin saja terjadi. Hampir semua kekuatan dewa yang mampu menembus 4 tingkatan Raja Dewa adalah kekuatan dewa. Dengan kata lain, mereka yang berada di atas 4 tingkatan Raja Dewa hampir semuanya adalah Tianjiao yang mengendalikan produk dan kekuatan dewa. Kekuatan mereka sungguh menakjubkan. Misalnya, Tianjiao dan Raja Dewa 3 di kediaman Zhou Tianwang telah membangkitkan faktor kekuatan dewa aslinya. Namun, jika ia dibiarkan melawan keberadaan tingkatan 4 Raja Dewa, diperkirakan ia akan dikalahkan dan ditekan. Semakin lama, semakin sulit untuk melawan tingkatan tersebut. Raung, binatang tulang pedang itu, kembali menuju bulan musim gugur. Pedang dominasi, bisik bulan musim gugur, di tangannya, pedang dominasi muncul kembali. Cahaya dewa penghancur menyatu dengan bilah pedang yang mendominasi dan menebasnya ke arah binatang tulang pedang. Pisau ini akan menghancurkan yang layu. Puff, binatang tulang pedang itu terbelah 2 dan jatuh di tempat. Qiu Yue maju dan melepaskan tulang pedang itu. Tulang pedang emas, suara kejutan bulan musim gugur terdengar. Lu Ming juga menunjukkan kegembiraan. Ini pertama kalinya mereka mendapatkan tulang pedang emas. Sepertinya tulang pedang emas hanya bisa ditemukan di 4 atau lebih binatang tulang pedang milik raja. Ayo, kita masuk lebih dalam, kata Lu Ming. Lu Ming, kalian berdua masuk, aku akan berburu di luar. Kata Lan Ling. Tidak ikut aku masuk, kata Lu Ming. Tidak, masuk saja. Lan Ling menggelengkan kepalanya. Ia mengikuti Lu Ming dan Qiu Yue,
hampir tidak ada ruang untuk campur tangan. Baiklah, hati-hati. Lu Ming juga tidak memaksa Lan Ling. Setelah mengatakan itu, ia dan Qiu Yue membunuhnya di kedalaman gunung. Semakin dalam kami masuk, semakin banyak kami bertemu dengan binatang tulang pedang. Dari waktu ke waktu, kami melancarkan serangan terhadap mereka. Setelah beberapa saat, 4 binatang tulang pedang raja lainnya membunuh mereka. Kali ini, Lu Ming langsung memanfaatkan pintu dominasi. Gerbang master terus-menerus ditekan pada 4 binatang tulang pedang berat milik raja. Setelah beberapa kali serangan beruntun, binatang tulang pedang itu akhirnya berhasil dicerai-beraikan dan dibunuh oleh Lu Ming. Raja Dewa 4 memang kuat. Dengan kekuatanku saat ini, tidak sulit untuk membunuhnya, tapi aku khawatir dia bukan tandingan Raja 5. Lu Ming mendesah. Ini masih mengacu pada Raja Dewa 5 yang paling umum, jika membangkitkan faktor kekuatan ilahi asli seperti itu masalah lain. Lu Ming masih sedikit tidak puas. Jika orang lain tahu ide Lu Ming, mereka pasti akan marah. Ini adalah wilayah raja, sangat sulit untuk melewati batas. Lu Ming sudah memiliki kekuatan bertarung seperti itu dalam setengah langkah. Dia masih belum puas. Bagaimana mungkin orang lain bisa salah paham? Lu Ming maju dan melepaskan tulang pedang itu. Sepotong tulang pedang emas, seberat 30 jin, setara dengan 3.000 jin, yang cukup untuk berlatih di bawah batu giok suci selama 3 hari. Keduanya terus bertarung. Di area ini, pertarungan jarak dekat. Meskipun banyak binatang tulang pedang telah terbunuh, banyak makhluk luar angkasa telah gugur. Beberapa dari mereka tidak berani masuk lebih dalam dan hanya bisa berburu di pinggiran, yang relatif aman. Namun, kali ini, ada banyak Tianjiao. Beberapa Tianjiao, yang sangat mengerikan, seperti menghancurkan yang layu dan membusuk, membunuh mereka. Lu Ming bahkan menemukan beberapa kekuatan yang tidak berada di bawahnya dan Qiu Yue. Tianjiao sungguh hebat. Lu Ming menghela napas. Masih ada beberapa dekade lagi sebelum istana kerajaan Taixu diadakan. Jelas, banyak Tianjiao yang belum datang. Ini hanyalah sekelompok Tianjiao yang dipanggil oleh klan Bujian. Ada begitu banyak teror di dalamnya, Lu Ming tiba-tiba merasa tekanannya tinggi. Tidak mudah untuk masuk 10 besar. Tidak sulit bagi beberapa Tianjiao yang kuat untuk membunuh keberadaan Raja 4. Oleh karena itu, meskipun medan di sini rumit, jumlah binatang tulang pedang besar, dan mereka bersembunyi di bawah tanah, mereka masih tidak dapat menahan perburuan Tianjiao. Karakter-karakter ini, dengan kecepatan luar biasa, memburu dan membunuh binatang tulang pedang. Setengah jam kemudian, Lu Ming dan Qiu Yue telah mendaki ratusan puncak gunung dan membunuh ratusan binatang tulang pedang. Mereka memiliki panen yang luar biasa. Raungan. Pada saat ini, dari puncak gunung, ada raungan yang mengerikan, napas yang keras, yang menyebar ke seluruh dunia. Lu Ming dan mereka melihat binatang tulang pedang di tengah gunung. Binatang tulang pedang ini hanya lebih dari 2 meter tingginya, dan seluruh tubuhnya berwarna emas, seperti pedang perang. Sentuh. Begitu binatang tulang pedang itu menginjak tanah, batu itu hancur berkeping-keping. Binatang tulang pedang itu meledak seperti kilatan petir. Sasarannya adalah pemuda kekar yang pertama kali bergegas ke gunung. Cahaya keemasan menembus kehampaan, dan seketika menghampiri pemuda itu, bagaikan pedang ajaib, menusuk alis pemuda itu. Boom! Pemuda itu meraung, jiwanya dipenuhi cahaya, dan ia pun melayangkan tinjunya. Tinju itu beradu dengan cahaya pedang keemasan, dan sebuah raungan dahsyat pun terdengar. Tubuh pemuda kekar itu tiba-tiba mundur dan melesat keluar bagai peluru, menghantam gunung setinggi 10.000 kaki. Begitu cahaya keemasan itu menyatu, sosok binatang tulang pedang itu muncul kembali. Matanya dingin dan ia meraung. Ia terus menatap pemuda besar itu. Pemuda kekar itu keluar dari reruntuhan, ucat pasi, dengan darah di mulutnya, tubuhnya bercahaya, dan sepotong baju zirah muncul. Baju zirah itu menutupi tubuh pemuda itu, dan terdapat sepasang sayap pada baju zirah itu, bagaikan seekor burung besar. Pemuda itu tidak melawan binatang tulang pedang itu, melainkan berbalik dan pergi. Dengan sayap-sayap pada baju zirahnya, ia segera bergerak menjauh dan mundur menuju pegunungan. Melihat binatang tulang pedang emas tak mampu mengejarnya, ia berhenti dan menatap yang lain dengan tatapan dingin. Bulan musim gugur, mundur. Lu Ming menarik bulan musim gugur dan mundur dengan cepat. Kekuatan binatang tulang pedang ini sungguh luar biasa. Kekuatan bertarung pemuda kekar itu tak lebih lemah atau bahkan lebih kuat dari mereka. Namun, ia masih terluka oleh binatang tulang pedang dan mundur dalam kebingungan. Sekalipun mereka bergandengan tangan, mereka takkan bisa menandingi binatang tulang pedang. Bukan hanya Lu Ming dan mereka, tetapi juga beberapa Tianjiao yang mengerikan. Raung, binatang tulang pedang emas meraung, lalu batu itu pecah berkeping-keping. Sejumlah besar binatang tulang pedang merangkak keluar dari tanah, membentuk pasukan besar binatang tulang pedang, dan menyerbu ke segala arah. Boom, garis vertikal, sejumlah besar binatang tulang pedang berkumpul dan melancarkan serangan bersama, yang sangat mengerikan. Tiba-tiba, banyak orang terbunuh. Lu Ming dan yang lainnya segera mundur dengan cepat, dan segera tiba di pinggiran. Melihat Lan Ling dikepung oleh 2 binatang tulang pedang, Lu Ming langsung membunuh kedua binatang tulang pedang itu. Go! Lu Ming minum dan bergegas keluar gunung bersama Lan Ling. Saat ini,
yang lain telah bergegas keluar gunung. Ketika mereka bergegas keluar gunung, binatang tulang pedang berhenti dan tidak mengejar. Raungan, binatang tulang pedang emas meraung. Binatang tulang pedang lainnya menyesuaikan formasi mereka dan siap untuk bertahan. Akhirnya, kita semua dapat melihat bahwa binatang tulang pedang ini mendengarkan perintah binatang tulang pedang emas. Mereka semua berhenti di udara dan menonton dari kejauhan. Apa itu tulang pedang emas? Kekuatan tempurnya begitu mengerikan sehingga dapat dibandingkan dengan 5 tingkat Raja Dewa, bahkan lebih dari itu. Terdengar suara dan wajah serius. Seharusnya Raja 5, tetapi itu setara dengan membangkitkan faktor kekuatan ilahi asli sekali. Pemuda kekar itu berbicara sebelumnya. Pria itu pernah bertarung dengan tulang pedang emas, jadi dia tahu kekuatan pihak lain. Apa? Mengerikan sekali. Banyak orang menarik napas. Orang yang datang kali ini, kultivasi tertingginya adalah Raja Dewa 3. Raja Dewa 3, menghadapi Raja Dewa 5, dan telah membangkitkan faktor kekuatan ilahi asli, bagaimana mungkin dia bisa menjadi lawannya? Lu Ming mengerutkan kening. Dengan kekuatannya saat ini, aku khawatir tidak ada satupun dari mereka yang bisa menandingi Raja Wuhong biasa, apalagi setara dengan membangkitkan faktor kekuatan ilahi asli Raja Dewa Wuhong. Pantas saja pemuda bertubuh besar begitu kuat sehingga mereka bukan tandingan. Aku belum pernah melihat binatang tulang pedang seperti itu sebelumnya. Binatang tulang pedang ini bukan variasi, kan? Seorang lelaki tua berbicara. Apa yang harus kulakukan sekarang? Apa yang bisa kulakukan? Kembalilah. Binatang tulang pedang itu tidak bisa dibunuh. Adegan itu ramai diperbincangkan. Namun, beberapa Tianjiao yang kuat masih belum mau menyerah. Semua Tianjiao ini ingin berpartisipasi di halaman suci Kerajaan Taixu, dan mereka semua ingin lebih dekat saat istana Kerajaan Taixu diadakan. Berkultivasi di bawah batu giok langit suci niscaya dapat meningkatkan efektivitas tempur lebih cepat. Setiap hari latihan adalah semacam kemajuan. Kenapa kita tidak bergandengan tangan? Pemuda kekar itu membuka mulutnya dan menatap Lu Ming, Qiu Yue, dan beberapa Tianjiao kuat lainnya. Yang ia lihat hanyalah Tianjiao yang selevel dengannya, setidaknya dalam hal efektivitas tempur. Baiklah, aku setuju untuk bergandengan tangan. Asalkan kita bergandengan tangan untuk membunuh binatang tulang pedang emas ini dan binatang tulang pedang lainnya, kita akan membunuh mereka. Beberapa Tianjiao membuka mulut mereka satu demi satu, mata mereka berbinar-binar dengan cahaya yang menakjubkan. Dan kau, pemuda kekar itu menatap Lu Ming dan Qiu Yue lagi. Sejujurnya, kekuatan Lu Ming dan Qiu Yue mengejutkan mereka. Sebenarnya, mereka semua tersadar akan keberadaan seni rahasia asli, terutama Lu Ming, yang hanya setengah langkah lebih maju dari Raja Dewa dalam kultivasinya. Dia sudah begitu mengerikan sehingga dianggap sebagai musuh bebuyutan oleh mereka. Tianjiao di level ini memiliki ide untuk masuk 10 besar. Sejujurnya, Tianjiao lain adalah pesaing mereka. Tapi sekarang, kerjasama bisa menjadi situasi yang saling menguntungkan. Bagus, bergandengan tangan. Lu Ming mengangguk. Kesempatan itu langka, dan ia tak mau menyerah. Kalau begitu bunuh ibunya, hahaha. Pemuda kekar itu tertawa terbahak-bahak, napasnya sekencang gunung, dan seluruh tubuhnya bagaikan Tyrannosaurus Rex. Meskipun baru saja terluka, pemulihannya luar biasa dan ia tak lagi lemah. Sua, Lu Ming DKK, melangkah maju dan menyerbu gunung di depan. Ditambah Lu Ming, Qiu Yue, total 7 Tianjiao. Masing-masing dari mereka adalah eksistensi yang mampu membunuh Raja Dewa. 7 orang berkumpul, bagaikan pedang ajaib, bergegas menuju gunung. Yang lain tidak mengikuti dan hanya menonton dari kejauhan. Raungan, binatang tulang pedang emas meraung ke langit dan seolah memberi perintah. Kemudian, binatang tulang pedang lainnya mengamuk dan menyerbu Lu Ming dan mereka secara bersamaan. Kedua belah pihak bertabrakan. Gerbang penguasa, pikiran Lu Ming bergerak, dan langsung menampilkan gerbang dominasi. Gerbang dominasi yang besar memancarkan aroma kuno dan ditekan ke arah depan. Sentuh. Ketika gerbang dominasi ditekan, selusin binatang tulang pedang hancur dan jatuh di tempat. Dengan lambaian tangannya, Lu Ming mengumpulkan lebih dari selusin tulang pedang dengan warna berbeda.